Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Yusuf Afri Setiadi NIM 134191068. Yang kedua saya sendiri Sukmaru Cihatmojo NIM 134191099. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pergerakan air melewati tumbuhan. Yang pertama, keberadaan air dalam tumbuhan. Di dalam sel, air berbentuk bebas dan terikat di vakuola. Sebagian cairan yang encer. Saat terjadi kekeringan, air bebas akan hilang terlebih dahulu, sedangkan sisa air akan terikat pada ion atau molekul glukosakoloid, plasma atau plasma protein dan dinding sel. Potensial air. Potensial air merupakan energi bebas per unit jumlah per berat gram molekul air. Potensial air murni sama dengan 0. Potensial air negatif jika potensial air negatif jika lebih dari potensial air murni. Potensial air positif jika kurang dari potensial air murni. Molekul ini akan berdifusi dari potensial air lebih tinggi atau di luar sel ke potensial yang lebih rendah di dalam sel. Dalam tanah, air berdifusi masuk ke bulu akar pada dinding sel dan masuk melewati membran plasma secara osmosis dan difusi. Sel akar dapat menyerap air jika mempunyai potensial air negatif lebih besar dibanding larutan tanah penyerapan pasif. Masuknya air merupakan kombinasi antara difusi dan osmosis. Air yang diperlukan tumbuhan sebagian besar diserap lewat akar, meski ada tumbuhan yang mampu menyerap air lewat daun atau batang. Penyerapan pasif. Tenaga penggeraknya yaitu tarikan transpirasi pada daun. Daya hisap daun merupakan akibat adanya transpirasi yang akan meningkatkan potensial osmotik sel-sel mesofil daun. Daya hisap terhadap air di saluran xilem. Pipes saluran xilem mengecil pada kondisi ketersediaan air di dalam akar kurang. Pipa sel-sel xilem akan mengembang jika air dari akar cukup tersedia. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan air. Ada 2 faktor yang mempengaruhi penyerapan air, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam ada 1. Kecepatan transpirasi. Transpirasi menyebabkan daya hisap daun sebagai akibat kohesi yang diteruskan lewat sistem hidrostatik pada xilem. 2. Sistem perakaran. Ada 2 macam sistem perakaran, yaitu intensif dan ekstensif. Intensif jika akar mempunyai banyak cabang dan daerah perakaran sempit, dan ekstensif jika akar sedikit tetapi tumbuh memanjang masuk dalam tanah. 3. Pertumbuhan pucuk. Pertumbuhan pucuk yang bagus memerlukan banyak air untuk meningkatkan daya serap. 4. Metabolisme penyerapan, yaitu respirasi, pertumbuhan akar, dan batang. Berikut gambar teori kekuatan fisika atau transpirasi dan kohesi. Faktor luar. 1. Ketersediaan air tanah. Tumbuhan dapat menyerap air jika kandungan air tanah berada di antara kapasitas lapang dan titik layu. 2. Konsentrasi atau potensial osmotik air tanah. Saat kadar potensial osmotik dalam tanah tinggi, akan menyebabkan tanaman mengalami kesulitan untuk menyerap air. Tumbuhan halofit mampu menyerap air dari larutan yang mempunyai potensial osmotik tinggi. 3. Temperatur tanah. Temperatur tanah rendah akan menyebabkan air menjadi lebih kental dan sukar bergerak karena permeabilitasnya berkurang. 4. Aerasi. Aerasi yang tidak baik akan menghambat metabolisme dan pertumbuhan akar. Jaringan yang dilalui air. Ada 2 jalur yang dilalui air pada akar. Arus sirkulasi adalah air bergerak melewati plasma sel satu ke plasma sel yang lain. Arus apoplas, air masuk ke dalam tubuh tumbuhan melewati dinding sel dan ruang antar sel.
Arus apoplas ini hanya sampai endodermis. Berikut gambar jalur apoplas dan simplas. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.